Halo, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terakhir terkait akuntansi sewa ya. Kita akan membahas special problems. Nah, video kali ini juga menjadi jawaban ya atas pertanyaan yang saya tunda minggu lalu. Karena beberapa mahasiswa ada yang bertanya juga terkait dengan prepayment, insentif, yang mana saya tunda ya jawabannya untuk mendapatkan konfirmasi yang lebih pasti. Nah, jadi kita akan bahas ya satu persatu transaksi dari initial direct cost, prepayment, insentif, dan mungkin executory cost. Nah, tapi kita harus sepakat dulu dengan pemahaman bahwa utang sewa tidak selalu sama nilainya dengan nilai aset sewanya. Nah, kenapa? Karena nilai utang sewa ditentukan berdasarkan dari nilai present value-nya ya, yang mana harus meliputi faktor-faktor ini ya, terminnya bagaimana, discount rate-nya bagaimana, berapa pembayarannya. Yang jelas nilai utang sewa didapatkan dari present value-nya. Sementara nilai rate of use asset itu didapatkan dari nilai utang sewa itu sendiri ditambah dengan penyesuaian ya. Nah, penyesuaiannya dapat berupa initial direct cost, prepayment, insentif, ataupun executory cost ya. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, executory cost itu apa? Itu adalah beban yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Jadi saat kita memiliki aset, pasti kita memiliki pengeluaran-pengeluaran tambahan terkait aset tersebut, seperti asuransi, pajak, ataupun maintenance ya. Pertanyaannya, siapa yang menanggung? Apakah lessee atau apakah lessor? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini saya sudah memberikan satu contoh soal ya. Lessee menyewa aset dengan rental payment-nya 100.000 per tahun selama 10 tahun, bunga implisit 4%. Namun lessee juga dikenakan $2.000 ini ya untuk biaya maintenance. Dan pertanyaannya 2.000 ini seharusnya siapa yang membayar? Apakah lessor atau lessee? Nah, sebenarnya tergantung kontrak ya. Nah, jika lessor yang menanggung biaya maintenance, maka nanti saat terjadinya maintenance, lessor akan mengakui biaya ini seperti biaya periode-periode seperti pada umumnya. Nah, jadi diakui maintenance expense pada cash. Nah, namun bagaimana jika ternyata 2.000 ini dibebankan ke lessee? Nah, di sini kita harus memperhatikan komponen biaya tambahan ini di luar 100.000 ya, di luar 100.000 ini, apakah merupakan lease components ataupun non-lease components. Bedanya apa? Nah, dikategorikan non-lease components jika lessee mendapatkan lebih dari satu jasa ya. Maksudnya begini, saat kita menyewa, itu kan lessee akan mendapatkan jasa atau mendapatkan manfaat ya, yaitu hak penggunaan aset. Makanya diakui right of use asset. Nah, maintenance ini apa? Apakah ini jasa yang sama atau manfaat yang sama atau berbeda? Ini kan manfaat yang berbeda ya, yaitu penggunaan aset dan maintenance. Nah, jika manfaatnya terpisah, maka ini merupakan non-lease component. Nah, pengakuannya bagaimana? Maka kita tetap mengakui nilai right of use asset-nya sesuai dengan basis payment 100.000. Nah, basis payment 100.000 menghasilkan present value 840.000 ya. Nah, lalu bagaimana jika lessee dibebankan $2.000 ini saat pembayaran 100.000? Jadi begini, di soal bisa saja disebut pembayaran payment annualnya 102.000. Nah, yang mana dipisah di soal disebutkan ya, baik secara eksplisit atau implisit, di mana 100.000 memang untuk rental payment-nya dan 2.000 maintenance. Maka saat kita menghitung rate of use asset, kita jangan menggunakan basis 102.000, tetapi 100.000, tetap 100.000-nya. Lalu bagaimana pengakuan pembayaran cash sebesar 102.000-nya setiap tahun? Ini sudah komit 102.000 selama 10 tahun, maka kita harus pisahkan lease liability-nya, karena ini basisnya 100.000, ya sudah kita kurangi 100.000. Lalu 2.000 sisanya diakui sebagai maintenance expense. Jadi karena ini dibebankan ke lessee, maka lessee yang mengakui maintenance expense-nya. Walaupun bisa saja kalau misalnya dalam kontrak
tidak memuat klausul biaya maintenance, berarti lessor yang mengakui maintenance expense ya. Lalu bagaimana jika ternyata 2.000 ini alih-alih untuk maintenance tapi untuk membayar pajak? Nah, saat misalnya ini membayar pajak ya, pajak PBB ini. PBB ini tidak memberikan manfaat tambahan. Nah, maka perlakuannya penghitungan utang sewa itu harus melibatkan dua komponen ini, karena ini termasuk pajak itu menjadi bagian dari lease component ya. Nah, tidak bisa kalau menyewa tidak bayar pajak misalnya, maka ini dibebankan. Maka kita akan ada perhitungan right of use assetnya berbeda ya, karena lease liability-nya dihitung berdasarkan basis 102.000. Otomatis saat membayar cash-nya ya cukup cash di sini lease liability 102.000. Jadi untuk topik executory cost kita memang harus memisahkan. Walaupun berdasarkan practical expedience itu sebenarnya bisa saja maintenance atau semua non-lease components itu diakui seperti ini. Nah, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Biaya yang dikeluarkan ini 2.000 ini sesuai dengan periode pembayaran yang nilai awalnya 100.000. Jadi konsisten atau sama ya. Misalnya ini kan 100.000 per tahun, ini 2.000 per tahun juga bisa diikut sertakan walaupun dia sifatnya non-lease components. Nah, jadi bisa dibilang jurnalnya tergantung ya, bisa yang di atas tetap diakui 100.000 dan ini biaya terpisah karena ini manfaat terpisah atau digabungkan. Nah, oke, kita masuk yang pembahasan berikutnya, initial direct cost dulu. Jadi di sini kan sudah disebutkan ya, nah bahwa initial direct cost itu memang dapat mempengaruhi nilai right of use asset ya suatu perusahaan. Ada elemen yang include, ada yang exclude. Bedanya apa? Nah, bedanya kalau yang include itu harus yang tipenya seperti ini ya. Biaya tambahan dari sewa yang mana tidak akan terjadi jika transaksi sewa tadi tidak dieksekusi. Nah, contoh, employee salaries ini kan tetap muncul ya, walaupun sewanya tidak tereksekusi, maka ini bukan initial direct cost. Sama juga halnya dengan internal engineering cost ataupun advertising, depreciation. Maka ini memang tidak kita masukkan. Nah, bagaimana jika ada komisi? Misalnya kita ada perantara nih untuk transaksi sewa menyewanya. Nah, biaya ini tidak akan terjadi kalau sewanya tidak tereksekusi. Nah, maka ini akan masuk sebagai penambah right of use asset dan lain-lainnya ya. Kita masuk ke contoh soal saja. Nah, di sini contoh sama. Menyewa aset 100.000 per tahun selama 10 tahun dengan bunga implicit 4%. Selama bertransaksi, lessee mengeluarkan biaya 100.000, misalnya untuk penyiapan aset. Nah, pertanyaannya penyiapan aset ini termasuk yang include atau tidak? Jawabannya pasti include ya. Kenapa? Karena 1.000 ini tidak akan muncul kalau sewanya tidak dieksekusi. Ini karena sewa dieksekusi, maka muncul biaya 1.000. Maka dia harus diikut sertakan dalam menghitung nilai right of use asset-nya ya. Nah, jadi di sini kita bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita menghitungnya seperti ini ya. Di sini dulu. Nah, maka kita kan sebagai lessee pasti harus memperhitungkan nilai lease liability-nya dulu ya. Di sini kita sengaja saya pisah ya, dibedakan dulu. Berarti right of use asset yang pertama itu berdasarkan nilai lease liability. Payment-nya berarti 100.000. Ingat 1.000 ini hanya satu kali ya. Nah, kita hitung lease liability-nya 843.000. Nah, karena right of use asset itu salah satu komponennya lease liability, maka akan menambah right of use asset sesuai dengan nilai lease liability-nya.
Tetapi initial direct cost ini akan, dalam formulanya tadi di slide ini kan akan menambah ya, initial direct cost ini akan menambah right of use asset, bukan menambah lease liability ya sebenarnya. Mana ya? Nah, maka di sini saat kita mengeluarkan biaya untuk penyiapan aset, kita kan mengeluarkan cash. Nah, cash ini akan kita akui bukan sebagai beban, tetapi right of use asset. Jadi sama seperti halnya kita beli aset tetap biasa. Nah, ingat ya di AKM 1 ya, saat kita mengakuisisi aset kan kita harus mengakuisisi biaya-biaya lainnya ya terkait dengan pemerolehan aset tersebut ya. Ini juga sama. Kita memperoleh aset right of use asset, tapi ada biaya penyiapan. Maka ini akan menambah right of use asset-nya. Jadi sesuai ya, akan menambah right of use asset-nya. Jadi nilai right of use asset-nya berbeda dong dengan lease liability. Iya memang berbeda, tidak masalah. Kenapa? Karena pengurangan lease liability juga berdasarkan tabel amortisasi, pengurangan right of use asset berdasarkan depresiasi ya. Jadi nanti ini nilainya kan 84 tambah 1000 ya, 844533. Lainnya ini tambah ini. Nah, nanti depresiasinya bagaimana? Ya kalau 10 tahun berarti ini bagi 10 tahun. Nah, ini beban depresiasi tahunan. Walaupun ada beberapa sumber yang menjurnal seperti ini. Nah, jadi lease liability-nya kan 843 ya. Ditambahkan juga dengan 1000 ini. Nah, ini yang menggunakan perspektif bahwa right of use asset itu nilainya setara dengan lease liability untuk pengakuan awal. Nah, maka diakui nih lease liability 84.000. Nah, saat kita membayar aktualnya, membayar 1000 cash, nah ini tidak diakui sebagai right of use asset, tetapi lease liability. Yang mana sebenarnya akan sama saja. Berarti posisi lease liability-nya berapa? Berarti kan ini kurang ini ya. Debit kan 84. Sementara di sini lease liability-nya berapa? Ya lease liability-nya 1. Ya 843 ini sama ya. Right of use asset-nya berapa yang di sini? 844. Yang di sini sama juga ya, 843 tambah 1844 juga. Sama. Tapi saya prefer yang ini ya. Walaupun hasil akhirnya akan sama saja. Nah, jadi itu ya efek dari initial direct cost. Itu menambah nilai right of use asset. Nah, lalu yang berikutnya insentif ya. Nah, insentif. Insentif ini kadang memang diberikan oleh lessor kepada lesi agar lesi ini mungkin jadinya tertarik untuk mengeksekusi transaksi sewa itu sendiri ataupun memperpanjang transaksi sewa itu sendirian. Yang jelas insentif bentuknya bisa banyak ya. Yang jelas itu tujuannya adalah agar pihak lesi terus melakukan transaksi dengan lessor ya. Nah, di sini saya punya satu contoh. Nah, nanti kalau ada contoh insentif lainnya boleh disebutkan ya. Di sini saya berikan satu contoh. Lesi menyewa aset sama ya, 100.000, 10 tahun 4%. Agar transaksi berhasil, lessor memberikan tawaran cashback sebesar 1.500 jika transaksi deal hari ini. Ini kan salah satu bentuk insentif ya. Nah, bagaimana pengakuannya? Ya, pengakuan pertama kita harus mengakui lease liability. Nah, lease liability kan intinya kita hanya menghitung present value dari payment-nya. Payment-nya adalah 100.000. Nah, 100.000. Kita abaikan dulu yang ini. Jadi kalau payment-nya 100.000, 10 tahun 4%, ya nilainya 843 lagi ya. Maka ini kan akan menambah right of use asset. Tapi apakah right of use asset-nya hanya ini? Jawabannya tidak ya. Karena kita akan mendapatkan tambahan 1.500 ini. Nah, 1.500 ini kan semacam keuntungannya. Nah, tapi insentif ini akan mengurangi right of use asset. Ya, di kredit ini kan untung ya. Untungnya nanti tercapture dari mana? Dengan pengurangan right of use asset. Kok kita dapat untung malah mengurangi aset kita? Mungkin ada yang berpikiran seperti itu ya. Kok untung tapi malah mengurangi aset kita, jadi rugi dong. Nah, jawabannya tidak ya. Kenapa? Karena right of use asset ini kan pada hakikatnya adalah beban. Deferred charge yang akan ditunda ini. Nanti kan akan menjadi beban penghutang.
Jadi kalau rate of use asetnya besar, maka beban penyusutan besar. Efek mengurangi laba besar. Nah, saat kita mengurangi rate of use aset sebesar 1.500, nanti efeknya kan beban penyusutannya akan lebih kecil. Nah, keuntungan yang tadi saya bilang lewat cashback ini tercapture dalam laporan keuangan melalui mengecilnya biaya penyusutan ya. Nah, jadi di sini kita akan dapat cash, tapi diakui sebagai pengurang right of use asset. Nah, jadi ini ya, dampak insentif sesuai dengan formula, yaitu insentif ini akan mengurangi nilai right of use asset. Nah, terakhir prepayment. Prepayment ini kan pembayaran di muka, prepaid ya. Sebenarnya kalau kita laksanakan soalnya mungkin agak sedikit kompleks. Tapi di sini saya mencoba menyederhanakan beberapa hal ya. Nah, di sini soalnya sama. Lesi menyewa aset 100.000 per tahun selama 3 tahun. Di sini saya 3 tahun saja biar garis waktunya full. Dengan bunga implisit 4% misalnya. Namun, pada tahun lalu Lesi sudah membayar 50.000 pembayaran pertamanya. Nah, jadi ini sudah dibayar di muka. Bagaimana efeknya? Efeknya pasti di pembayaran pertama, di sini kita mencatat prepaid ya. Di sini saya tulis akunnya prepayment of leases. Ini aset prepaid yang sama, pada cash 50.000. Nah, efeknya apa dalam pengakuan? Nah, kita harus lihat di sini. Nah, maaf ya, di sini gambarnya. Di sini kan kita bertransaksi di ini ya, di titik yang ini ya, di titik 0. Selama 3 tahun, 1, 2, 3. Tapi di tahun sebelumnya, misalnya, di sini saya sudah membayar 50.000. Padahal kan pembayaran tahunan ini 100.000 ya. Di sini saya tanda jadi dulu 50.000 yang mana ini merupakan bagian dari sebagian pembayaran di awal tahun pertamanya. Sehingga nanti di awal tahun kan pembayaran kan memang selalu di muka ya. Untuk menggunakan aset selama sepanjang 1 tahun pertama saya bayar dulu di muka. Karena sudah bayar 50.000 maka di sini sisa 50.000. Tahun depan untuk memanfaatkan aset di periode ini saya bayar dulu di muka 100.000. Untuk memanfaatkan aset di sini saya bayar dulu di muka 100.000. Nah, bagaimana pengakuan utang dulu ya, intinya saat kita sebagai lesi kita harus hitung utang dulu, bukan right of use asset ya. Right of use asset itu akan mengikuti. Nah, jadi kita hitung utang dulu. Utangnya berapa? Nah, utangnya itu kan present value dari annual payment. Berarti kan yang kita hitung hanya yang 3 ini saja ya, karena ini kan sudah kita lunasi, bukan menjadi bagian dalam perhitungan utang. Karena bukan utang ya, karena yang utang adalah yang ini. 50.000 ini di titik ini ya. Kalau dibawa ke present value di titik ini, ya sama ya 50.000 nilainya. 100.000 di titik yang ini. Kalau dibawa ke sini nilainya berapa? Nilainya adalah 96.000. Kalau yang 100.000 ini dibawa ke titik yang ini berapa? Kan 2 periode ya. Nah, ini periode 2 periode. Maka di sini nilai dari present value dari 3 angka ini adalah 238.000. Inilah utang sewa kita 238.000. Otomatis ini menjadi bagian dari right of use aset kita. Nah, tetapi kan kita sudah ada pembayaran awal. Nah, maka di sini right of use asset akan bertambah karena kita mengkredit prepayment. Memindahkan ini bukan prepayment lagi tapi sudah menjadi right of use asset kita sebesar 50.000. Maka right of use asset kita akan bertambah 50.000 sementara utang hanya 238.000. Logis ya. Aset kita kan jadinya ya 288 tapi utang 238 karena sudah dilunasi. Nah, dilunasi yang 50.000-nya di muka ibaratnya ya. Nah, jadi kita nanti saat penyusutan depresiasi kita penyusutan yang ini ya 238 tambah 50 bagi 3 tahun. Nah, pengurangan lease liability ya mengikuti tabelnya ya. Tabelnya nanti sudah sesuai juga 238 pertama nanti dikurangi 50.000. Nanti pasti tersisa kombinasi ini tambah ini nanti dikurangi lagi ini dikurangi lagi. Bisa dicek nah, nanti tabelnya. Nanti hasil akhirnya juga akan 0. Nah, jadi nanti di sini di tanggal yang sama, di tanggal 1 Januari tahun 0 ini, kita menjurnal 3 ya. Right of use asset lease liability, yaitu mengakui lease liability ini 238.000.
lalu mengakui adjustment dari prepayment 50.000 dan mengakui pengurangan lease liability 50.000. Karena kita bayar di muka hari ini ya. Nah, makanya nanti sisa utang kita jadinya 238 kurang 50.000. Yang mana 188 ini merupakan kombinasi dari present value dari 100.000 pertama dan 100.000 kedua. Nanti juga habis jadinya kalau kita buat tabel penyusutan. Nah, jadi itu efek dari prepayment, insentif, initial direct cost, dan executory cost terhadap penentuan right of use asset. Ingat ya, penentuan right of use asset, bukan penentuan dari lease liability. Lease liability mah tinggal hitung present value saja. Oke, itu saja penjelasan saya. Saya rasa utang saya sudah lunas. Terkait presentasi, penyajian, dan analisis bisa dipelajari sendiri. Jika masih ada pertanyaan, bisa ditanyakan di grup saat kelas nanti. Terima kasih ya.